Jadi dalam mazhab kita kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah kifayah. Dan itu tiga. Sunnatun muakkadatun kifaiyatun. Hukum kurban. Sunnah artinya bukan wajib, itu hukum dasarnya. Muakkadah artinya sangat kuat. Walaupun sunnah tapi sangat kuat, jangan sampai kita tinggalkan. Yang ketiga kifayah, karena sasarannya itu per rumah. Kalau satu rumah ada satu orang saja yang berkurban, maka gugurlah tuntutan untuk kurban di tahun itu kepada satu rumah. Jadi kifayahnya itu per rumah, bukan fardu kifayah satu kampung atau seluruh kaum muslimin. Dia itu per rumah. Adapun mazhab Hanafi mengatakan kurban itu wajib, bukan sunnah. Kenapa wajib? Alasan mereka banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka tegakkanlah salat dan berkurbanlah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu usul fiqh, dasar perintah itu menunjukkan wajib. Kalau kita sudah diperintahkan, maka wajib kita tunaikan. Itu dasar daripada perintah. Allah perintahkan salat, maka salat menjadi wajib. Allah perintahkan kurban, maka kurban menjadi wajib. Tapi Ustaz, itu salat di situ bukan salat lima waktu, Ustaz. Salat Idul Adha. Salat Idul Adha kan sunat. Sunat menurut kita, menurut mereka wajib. Salat Idul Adha itu wajib menurut mazhab mereka karena perintah. Maka wanhar juga kurban adalah wajib. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Nabi mengancam bagi mereka yang tidak berkurban. Kalau ada orang punya kelapangan rezeki dia tidak berkurban, jangan dia dekati tempat salat Idul Adha kami. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan dia dekati tempat salat Idul Adha kami. Oh, berat ini. Nabi enggak pernah mengancam. Kalau Nabi mengancam pasti karena sesuatu yang wajib ditinggalkan. Jadi Bapak sekalian, ini mengkana sa'ah, siapa yang punya kelapangan rezeki. Kita punya kelapangan rezeki apa enggak nih? Kalau kita lihat saat ini rata-rata kita punya kelapangan rezeki, tapi kebanyakan kita merasa enggak lapang rezekinya, maka disempitkan terus. Karena dasarnya kita mampu untuk berkorban, Bapak sekalian. Kita pernah menghitung itu. Sekarang ini 2.300.000 bisa untuk ya kumpul 7 orang dapat 1 lembu. Atau ada juga di pelosok-pelosok sana lembu masih 14 juta. 14 juta bermakna kalau 7 orang per orang 2 juta. 2 juta kalau kita bagi per bulannya kepada 12 bulan, lalu per bulannya kita bagi lagi kepada 30, Bapak dan Ibu akan jumpai itu kita hanya perlu menghemat per harinya Rp5.555. Jadi intinya jangan kita merasa tidak mampu berkorban sehingga Allah menjadikan kita tidak mampu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Syaitan itu membisik-bisikkan kita kefakiran. Kalau kita melakukan sedekah, kita melakukan kebaikan, kita itu akan miskin. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan syaitan itu mengajak kita kepada kemungkaran. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah yang menjanjikan ampunan dan juga kekayaan kepada kalian. Allah akan mengayakan kita kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Apa itu kurban wajib? Kenapa kurban bisa menjadi wajib? Kurban menjadi wajib dengan bahasa mudahnya dengan satu dari dua sebab. Dua sebab ini penyebab kurban menjadi wajib. Yang pertama karena sebab nazar. Kalau ibu saya sakit, ya Allah, kalau ibu saya sakit ini, saya akan berkurban tahun ini. Allah dengar doa kita, dan semua doa kita Allah dengar tanpa terkecuali. Hanya saja Allah akan memberikan jawaban di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya sesuai seperti waktu yang kita inginkan, ada kalanya ditunda untuk waktu yang lebih baik,
ada kalanya dia itu menjadi sebuah pahala dari ibadah besar yang Allah akan berikan balasannya pada hari kiamat kelak. Jadi doa kita nggak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sembuhkan ibu, maka wajib kita melakukan ibadah kurban. Kurban itu menjadi kurban apa? Kurban nazar. Boleh kita makan? Nggak boleh kita makan. Ini menjadi kurban wajib. Begitu juga contoh-contoh yang lain, nazar-nazar yang lain. Ya Allah, ini saya sangat berharap anak saya lulus di tes PNS ini, lulus di kedinasan ini, lulus di pesantren ini, lulus di perguruan tinggi ini. Kalau anak saya lulus, ya Allah, saya akan berkorban tahun ini, dan Allah luluskan. Maka wajib ditunaikan kurban nazarnya. Sebab yang kedua namanya ta'yin. Apa itu ta'yin? Dia sudah menentukan sebuah hewan atau seekor hewan yang sudah menjadi milik dia. Dia katakan ini hewan kurban saya, atau saya jadikan ini sebagai hewan kurban saya. Pak, itu kambing Bapak ya? Iya. Rencana apa Pak? Ini kambing ini untuk kurban saya. Itu kambing itu nggak bisa digunakan untuk yang lain. Sehingga ini dikatakan dengan kurban wajib. Karena nggak boleh digunakan untuk yang lain, nggak boleh digunakan untuk akikah, nggak boleh digunakan untuk jual dan seterusnya. Maka kambing itu menjadi kambing kurban wajib, nggak boleh dimakan. Ada nggak perbedaan antara kurban wajib sebab nazar dengan sebab ta'yin? Ada. Perbedaannya pada apa? Perbedaannya kalau terjadi sesuatu pada kambing tersebut, malam lebaran kambingnya lupa dibawa pulang, diikat di lapangan atau bahkan nggak diikat, kemudian lepas, ditabrak sama kendaraan, mati kambingnya. Kalau kambingnya itu kambing nazar, Pak, mana kurban Bapak tahun ini? Udah mati semalam, ditabrak sama bus. Itu kurban nazar Bapak kan? Iya. Bapak harus cari ganti. Kenapa harus cari ganti? Kan Bapak bernazar, kalau Allah sembuhkan orang tua Bapak, Bapak akan berkorban. Nazar Bapak sudah tertunaikan atau belum? Allah kan sudah berikan kesehatan kepada orang tua Bapak. Ya benar. Sudah Bapak tunaikan janji itu? Belum. Tapi sudah saya siapkan, kemudian ditabrak. Iya, tapi Bapak belum melaksanakannya. Janji yang belum ditunaikan, sudah hilang sesuatu yang sudah kita siapkan. Bagaimana? Harus cari gantinya. Ini namanya nazar. Tapi kalau ta'yin, mana kambing Bapak itu yang Bapak siapkan untuk kurban? Mati semalam Pak, ditabrak sama bus. Jadi Bapak kurban, ada siapkan ganti. Untuk apa saya ganti? Memang saya tunjuk itu yang hewan kurban saya. Itu namanya ta'yin. Jadi kurban karena sebab ta'yin, kalau dia hilang, maka hilanglah kewajiban kurbannya. Baik, senang hadirin hadirat sekalian. Ini dampak dari perubahan status kurban sunat menjadi kurban wajib. Yang kita sebutkan ini sisi yang beratnya. Sisi positifnya apa? Apa sisi positif kurban dari sunat menjadi wajib? Positifnya pahalanya lebih besar. Karena ibadah wajib lebih besar pahalanya daripada ibadah sunnah. Ibadah wajib lebih besar pahalanya daripada ibadah sunnah. Jadi semua ibadah yang kita lakukan yang sunnah, kalau ingin kita besarkan pahalanya, wajibkan dengan nazar atau yang lainnya. Misalnya Bapak dan Ibu i'tikaf. I'tikaf itu kan ibadah sunnah. Kita ingin pahala i'tikaf ini lebih besar pahalanya. Bagaimana caranya? Kita wajibkan dengan cara kita nazarkan. Ya Allah, saya bernazar untuk i'tikaf malam ini dari maghrib sampai isya di masjidmu ya Rabb. Karena dia nazarkan, dia wajibkan, maka pahala i'tikafnya lebih besar daripada sekadar nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. I'tikaf sunnah. Benar. Tapi ada dampaknya.
Dari satu sisi pahalanya lebih besar, tapi di sisi yang lain, misalnya kita bernazar, ya Rabb, aku bernazar untuk i'tikaf dari salat subuh hingga waktu syuruk. Pahalanya memang lebih besar nih. Tapi tiba-tiba baru 15 menit i'tikaf, ditelepon sama istri. Ayah, gas di rumah sudah habis nih ayah. Ini kalau ayah nggak pulang, anak kita nggak makan ini. Gimana itu? Mau kita sempurnakan nazar kita, teringat anak kita belum makan, mau sekolah, enggak kita sempurnakan nazar kita, itu sudah hutang. Bagaimana? I'tikaf ini harus diqadha di hari yang lain, karena i'tikaf yang sudah menjadi i'tikaf wajib. Tapi kalau seandainya Bapak punya solusi, oh gasnya, oh ya saya telepon sebentar tetangga saya atau keponakan saya atau siapa, tolong bawa gas sebentar nanti saya gantikan. Nah, berarti nggak perlu dia batalkan nazarnya. Tapi demikianlah Bapak sekalian, ada dampak, ada konsekuensi ketika suatu itu dari sunat menjadi wajib. Dari satu sisi kita nggak bisa makan daging kurbannya, tapi di sisi yang lain pahalanya lebih besar. Ya. Jadi kalau kurban itu sudah menjadi kurban wajib, tidak boleh kita makan menurut mazhab kita. Adapun mazhab yang lain, itu kurban wajib tetap boleh dimakan. Sama dengan bapak dan ibu yang sudah pernah haji, dam tamattu' itu nggak boleh dimakan. Tapi rata-rata jemaah haji bawa pulang itu, kumpul duit, beli unta. Katanya Ustaz, unta itu bagian hatinya itu bagus untuk obat asma, untuk sesak nafas dan seterusnya. Kami makan itu Ustaz. Tapi Ustaz, ada kajian ulama mengatakan bahwa dam tamattu' itu enggak boleh dimakan. Enggak boleh dimakan oleh orang yang melakukan dam tamattu'. Yang boleh makan hanya fakir dan miskin. Bagaimana itu Ustaz? Benar. Yang demikian dalam mazhab kita. Tapi tiga mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, dan Hambali, membolehkan makan dari daging dam tamattu' dan juga daging dari kurban wajib tersebut. Jadi bagaimana nih Ustaz? Kalau sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang ke depan jangan lagi. Gitu aja. Saya ingin lebih warak lagi Ustaz. Kalau ingin lebih warak lagi, gantikan. Berapa banyak yang Bapak makan, kira-kira kalau dihargakan berapa itu? Saya waktu itu Ustaz dapat hatinya itu kira-kira sekilo Ustaz. Kira-kira berapa harga hati unta sekilo? Misalnya kita bilanglah 300.000. Ambil uang 300.000 itu, ya, kita berikan kepada fakir miskin, ataupun kita beli daging tersebut kita berikan kepada fakir dan miskin.